Hai Sobat Belajar, ketemu lagi nih bareng Sekar di podcast Dijen PAUD Didasmen di episode ke-6. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Selalu bergembira hati agar imunitas kita tetap terjaga. Karena kita harus ingat pesannya Bapak Haris yang lalu bahwa kita itu harus menjaga diri kita dari imunitas yang buruk, jadi harus selalu bagus dan mengamankan diri kita dari segala hal-hal yang negatif. Jadi harus positif terus. Jadi harus oke terus gitu. Jadi biar kita tuh bisa segera menuntaskan pandemi ini dan bisa sekolah tatap muka. Jangan lupa ya untuk bisa mensubscribe YouTube-nya Dijen PAUD Didasmen dan juga memfollow Instagram-nya di @dijen.paud.didasmen. Hari ini kita kedatangan lagi nih tamu spesialnya, ada Bapak Haris. Apa kabar Pak Haris Iskandar? Kabar baik. Oke, hari ini potongan rambut agak beda sedikit ya Pak ya? Lebih di kebelakang kan gitu kayaknya. Jadi selain menjaga imunitas ternyata sering potong rambut ya Pak? Sendiri? Oke, karena masih belum berani ke tukang potong rambut ya. Masih sendiri. Oke Pak, hari ini kita mau membahas ini mengenai transisi ya Pak ya, masa transisi nanti kita sekolah tatap muka di bulan Juli 2021. Kemudian ada beberapa penerapan pola hidup sehat ya Pak ya, sehat dan bersih itu loh. Bagaimana Pak tanggapan Bapak nih selaku Ketua Satgas Covid di Kemdikbud, dan sebelumnya mungkin bisa sapa dulu teman-teman ini yang sudah kangen banget sama Bapak ini, makanya di episode ke-6 ini kita datangkan kembali Pak Haris. Baik, selamat pagi, siang, dan sore kepada semua komunitas pendidikan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada acara podcast kali ini. Saya tidak tahu akan ditanya apa oleh Mbak Sekar nih. Pokoknya tentang PTM ya, dan tentang katanya PHBS Pak. Ya Insya Allah ya, saya sebagai Ketua Satgas Covid Kemdikbud Insya Allah akan memberikan penjelasan ya semampu yang saya bisa. Oke. Penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti apa sih Pak, boleh dijabarkan? Ya itu seperti 3M itu. Jadi pola perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah kita kampanyekan sudah lama ya. Dengan program usaha kesehatan sekolah UKS di setiap sekolah satuan pendidikan. Jadi pandemi ini merupakan momentum yang baik. Momentum yang sangat baik untuk menyampaikan kepada seluruh komunitas agar kita lebih sehat hidup ya. Mulai cuci tangan ya. Setiap saat. Kalau di Cina itu setiap anak itu diwajibkan setiap jam ya. Setiap satu jam sekali cuci tangan. Dan wastafelnya disediakan di setiap ruangan depan ruangan kelas. Itu standarnya ya Pak ya. Saya lihat itu ya, seperti itu ya, di gambar-gambar dan juga di presentasinya Pak Adikbud Beijing. Jadi pola hidup, perilaku hidup dan sehat selain sanitasi dan higienis persoalan kesehatan pribadi ya, itu yang dijabarkan dalam 3M ya. Menjaga masker, memakai masker. Ya, kemudian menjaga jarak ya, kemudian mencuci tangan, itu 3M yang sudah wajib lah ya. Di samping itu juga kita menjaga juga pola makan ya. Gizi seimbang ya. Itu susah sih Pak. Jadi anak-anak nanti itu kan kita minta supaya membawa makanan sendiri dari rumah. Membawa bekal dari rumah lebih aman daripada anak-anak jajan ya Pak ya. Kantin masih ditutup. Sebagian ya. Tapi yang sehat barangkali mungkin boleh. Tapi lebih aman membawa makanan sendiri. Iya. Di samping kita juga mengedukasi kepada setiap keluarga mengenai gizi seimbang. Atau kalau zaman dulu tuh istilahnya apa? 4 sehat 5 sempurna. Itu zaman kita itu. Betul. Itu zaman Pak Haris maksudnya. Zaman saya SD itu 4 sehat 5 sempurna ya. Iya betul. Sekarang itu gizi seimbang. Ada karbonya, ada protein, sayurannya, ada dagingnya, ya, ada buahnya gitu ya. Dan jadi susu. Konsep gizi seimbang. Baik. Jadi sekalian sekolah juga sebagai titik kampanye bagi orang tua semua ya, untuk menyiapkan makanan juga dari situ.
Jadi perilaku hidup sehat dan seimbang itu keseharian menjadi kebiasaan ya. Jadi intinya sebenarnya pembiasaan. Oke. Nah, pembiasaan ya. Kita pertama kan ajarkan kepada anak-anak mengenai manfaat cuci tangan, ya. Mengenai bahayanya tangan yang kotor, iya, kan? Betul. Jadi secara kognitif masuk. Iya. Kemudian dipraktekkan, kemudian dibiasakan. Iya. Nah, tentu kalau membiasakan itu kita harus menyiapkan sarananya ya. Betul. Wastafel harus ada. Iya, Jangan betul. kemudian kita ngajarin tapi nggak ada wastafel. Betul. Itu anak lupa lagi gitu kan. Sama memberi contoh, Pak. Exactly, Iya. contoh ya, dibiasakan. Itu lama-lama menjadi kebiasaan. Iya. Kata ahli psikologi, kita tuh kalau mau membiasakan sesuatu yang baru, cukup secara konsisten selama 21 hari katanya. 21 hari, oke. Jadi Hari di hari ke-22 itu ke-22? otot-otot kita tuh secara refleks sudah bisa ikut. Oh, oke. Ilmu baru nih Sobat Belajar. Jadi kalau ingin membiasakan sesuatu, rutinitaskanlah selama 21 hari. 21 hari saja. Oke. Hari ke-22 kita itu Udah ini automatically ya, Pak ya. ini kan Oke. ada 2 miliar sel dalam tubuh manusia. Iya. Ya. Jadi yang kita tahu itu bukan hanya di sini, bukan hanya di sini. Betul. Ini semua mendengar. Gerak-gerik motorik ini juga bisa ya, Pak. Iya. Makanya selalu berpikiran positif itu karena ini sel-sel kita itu perlu kita ajak bersama ya. Kita tuh untuk bersama satu arah semuanya. Betul, betul. Membiasakan perilaku hidup dan sehat itu perlu ada pembiasaan. Betul. Lama-lama kemudian menjadi membudaya. Betul. Lama-lama kemudian menjadi karakter. Ah iya, benar. Kalau sudah jadi karakter itu udah menjadi milik kita. Nggak bisa lagi disuruh-suruh dan diambil apa dengan semena-mena oleh orang lain. Iya, karena Disuruh sudah hidup tertanam. jorok lagi nggak suka deh. Ya, Iya, betul. nggak bakalan mau deh. Iya, Nah, Pak, sekali setuju. kita sudah mendapatkan manfaatkannya, sekali kemudian menjadi budaya kita dan sudah menjadi karakter kita, menjadi bagian dari diri kita, Iya, itu orang lain susah mengambilnya. betul. Dan kita harus bangga dengan itu. Jadi perilaku hidup dan sehat biasakan. Biasakan agar bisa menjadi sebuah karakteristik seorang anak itu Jadi sendiri. ya, Pak. pandemi ini, kita melalui pandemi itu jangan sia-sia. Betul, harus banyak yang bisa diambil ya. Harus ada sesuatu, harus ada hikmahnya dari setiap wabah. Betul. Ya, pandemi boleh ada, tetapi harus menyisakan sesuatu. Dan Betul. salah satu yang akan menjadi kebiasaan baru nanti, adaptasi kebiasaan baru atau dalam kehidupan kita, kesehatan ya. Iya. Dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Dalam bergaul kita tidak akan lagi terlalu berdempetan. Betul. Menjaga Ya kan? jarak ya, social Jaga jarak. distancing. Selalu menjaga barang-barang personal kita lebih personal ya. Ya. Karena Lebih kalau taking care gitu ya Pak kesannya ya. jadi lebih beriman lah. Karena kata kebersihan Amin, bagian amin. daripada iman. Selama ini hanya slogan ya. Iya betul. Sekarang dipaksa oleh corona, lakukan gitu. Gitu lah sobat. Karena manusia harus dipaksa dulu Pak kadang. Gitu ya. Jadi itu yang merupakan adaptasi kebiasaan baru yang Ya. mungkin akan kita raih. Ya kalau kita sungguh-sungguh dalam melawan COVID ini ya, membiasakan baru. PHBS. Oke, kalau kita bicara tentang 3M tadi kan ada menjaga jarak ya Pak. Kalau kita ini sebagai orang yang cukup dewasa mungkin bisa lah mengerti akan hal tersebut. Tetapi untuk beberapa anak-anak PAUD terutama kan itu agak challenging sekali ya Pak ya. Sesuatu Betul. yang sangat berat. Menentang, ya. Makanya ini kan masa transisi yang agak cukup sulit. Nih bagaimana nih Pak dari pihak Kemdikbud sendiri mempersiapkan hal-hal tersebut? Kan nggak bisa hanya melalui checklist ya gitu. Betul. Tapi bagaimana ya Pak ya langkah-langkahnya atau Itu sistemnya? betul-betul si pendidiknya, gurunya yang akan sangat berperan ya, Ya. dan orang tua ya tentu saja beredukasi mereka. Ya. Jadi semaksimal mungkin dilakukan, tapi mungkin tidak menjamin 100%. Oke. Jadi itu aja sih. Kita menyiapkan guideline, Ya. panduan-panduan untuk mereka, Tenaga pengajarnya ya. untuk tenaga pengajar, pendidik ya. Dan sosialisasi. Bunda PAUD. Ya. Oke, bunda-bunda Pak. Dan sosialisasi terhadap orang tua adakah Pak untuk bisa mungkin kan orang tua harus dilibatkan ya sekarang di Sangat. dunia pendidikan. Sangat. Karena mereka sangat terlibat nih 1 tahun terakhir ini di Sangat. sekolah jarak jauh ini. Di Direktorat PAUD kami menyiapkan panduan, ada barangkali sampai 30 buku ya, panduan 30 buku. Wow. bagi orang tua Oke. ya. Nice. Kemudian kita juga menyelenggarakan kelas orang tua.
Oh iya Pak. Oke. Itu Webinar. khusus untuk Webinar. orang tua. Kelas orang tua bagaimana mendampingi anak selama pandemi. Ya. Karena memang di situ kita pentingnya kan ada sampai 6 aspek perkembangan anak yang harus mendapatkan perhatian, mulai dari kognitifnya, psikomotoriknya, seninya, sosial emosional, bahasa, itu perlu distimulasi. Dan kalau kurang menstimulasi itu tumbuh kembangnya agak lambat nanti. Jadi gunanya salah satunya anak dikirim ke lembaga PAUD itu menstimulasi ke 6 aspek ini ya, supaya tumbuh gitu kan, gitu lah menstimulasi. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak kunci-kunci pembelajaran selama pandemi ini? Sebenarnya apa sih kunci pembelajarannya itu apa sih gitu loh? Atau ada trik-trik itu atau apa? Masa remedi atau ada trik-trik khusus atau kayak gimana Pak? Masa pandemi. Selama masa pandemi ini kunci pembelajaran biar sukses itu harus ngapain nih sobat belajar nih? Kita kan memang seluruh negara juga mencari cara ya. Selama pandemi ini kan ada sampai 173 negara itu menutup sekolah ya. Kalau lihat di lamannya UNESCO itu setiap hari ada perkembangannya dari sejak Maret 2020 sampai sekarang. Kalau dulu itu puncak-puncaknya bulan-bulan itu sekitar 179 negara itu nutup semua sekolah. Sekarang tinggal 26 negara yang nutup ya. Kita termasuk negara yang sebagian buka. Jadi kita ada di data yang mana nih Pak? Tapi kita tuh termasuk negara yang penakut juga ya. Dalam arti takut sekali hati-hati lah bukan? Iya, sangat berhati-hati ya Pak ya. Karena prinsip kebijakan di kita itu bahwa keselamatan dan kesehatan anak nomor 1. Iya, betul. Dan kemudian di hak pendidikannya. Jadi hak hidup, hak keselamatan itu ditempatkan yang paling tinggi ya. Oleh karena itu ya kita baru Juli 2021 mungkin baru siap untuk beberapa negara itu dari tahun lalu itu sudah mulai buka ya. Dalam artian mereka tuh takut kehilangan momen belajar gitu loh. Iya pasti Pak. Itu yang mereka takutkan lebih daripada takut COVID-nya gitu loh. Jadi learning loss loss itu sesuatu dampak yang sangat tidak diharapkan dari pandemi ini. Karena kalau anak tidak belajar selama berbulan-bulan atau sampai 1 tahun, itu mengembalikan kepada semangat semula itu tuh susah, berat. Nah ini yang dijaga oleh beberapa negara ya, supaya meskipun pandemi tetap aja belajar gitu loh. Bahkan di Jepang itu kan sampai Mei Juni itu dia udah sebagian harus belajar tatap muka. Jadi ini dikasih textbook setiap minggu dikirim tugas-tugas gitu. Jadi basisnya bahan belajar itu dikirim ke rumah gitu. Coba Jepang negara modern masih seperti itu. Lembar kerja siswanya dikirim ke rumah ya Pak ya. Yang pakai internet interaksi seperti yang kita harapkan PJJ itu yang langsung itu hanya sekitar 10% ya. Oh iya, kalau di sana udah beda ya Pak. Padahal di negara modern ya. Iya betul. Nah, kebanyakan sistem belajarnya tuh asinkronus. Asinkronus dalam arti waktu antara pengajar dengan yang belajar itu berbeda ya. Ya, melalui YouTube atau melalui tapi ya itu yang basicnya itu basisnya justru yang biasa ya, cetak. Offline-nya aja loh ya Pak. Jadi ini bopongan bab sekian, ini tugas-tugasnya RKS-nya kirim. Jadi mereka masih menyentuh dan melakukannya dengan kerja tapi dari sejak Juli sampai sini jalan terus. Iya ya Pak. Untuk SD, SMP, SMA, kecuali perguruan tinggi memang karena udah mulai rentan ya. Iya betul. Jadi justru kehati-hatian di perguruan tinggi itu karena kelompok yang sudah mulai dewasa ini rentan. Justru kebanyakan online ya, pendidikan jarak jauh. Ya, Pak, ya. Dan sekarang mulai blended learning. Jadi seperti di Paris itu, di Prancis itu sekarang sudah diperbolehkan makan 1 hari di kampus. Hari lainnya tetap online. Di rumah aja gitu. Ya, jadi kalau kita kan diserahkan kepada masing-masing rektor ya, pimpinan perguruan tinggi untuk memperlakukan on dan off ini ya. Oke. Berarti kalau misalnya di Indonesia ini memanfaatkan internet dong Pak yang paling utama. Betul. Karena kan mostly lewatnya online ya.
Sayangnya kan belum merata ya. Nah itu saya baru mau tanya, seefektif apa Pak sebenarnya itu dengan peranan internet ini mendukung pendidikan Indonesia selama pandemi? Ya. Jadi pertama kita dalam hal infrastrukturnya belum merata. Ya. Yang bisa menjangkau internet itu kan baru 63%. Iya. Untung ada seluler Iya. bisa lebih luas ya Pak? lebih luas menjadi 80-an persen. Tapi tetap ada sebagian anak itu yang tidak mempunyai akses, kan itu? Oke. Itu kan? Tidak mempunyai jadi akses atau tidak bisa mengakses? Tidak bisa, ya. Oh, kemampuannya berarti? Tidak tersedia, tersedia kan? Karena infrastrukturnya tidak ada. Oke. Kalaupun tersedia, tidak terjangkau. Oke. Tidak bisa beli gawai. Kalau punya gawai, tidak bisa beli pulsa. Iya. Nah, makanya ada subsidi pulsa ya. Betul. Dari Kemdikbud. Ya. Subsidi kuota itu ya Pak ya? Satu anak berhak mendapatkan 32 giga itu ya Pak ya? Sekarang 15 kalau mahasiswa. Oh oke. Baik. Jadi itu. Jadi ada ketersediaan, keterjangkauan, ada isu kualitas juga. Iya. Jadi jangankan di Papua ya, kita aja, saya sering drop kalau lagi webinar. True. Di Jakarta aja gitu. Di Jakarta loh nih. Jadi banyak sekali gangguan untuk melakukan PJJ di kita itu ya. Iya. Kalau itu dikatakan PJJ ya, sebenarnya bukan PJJ, tapi lebih banyak kepada pembelajaran emergensi lah. Emergency schooling. Pembelajaran darurat kita itu. Pembelajaran darurat. Ya ini momen ini memang harus terus ya. Dipelihara ya. Jadi pandemi boleh ada, tetapi mutu pendidikan jangan sampai turun. Nah itu kan PR berat sekali itu. PR berat. Iya kan? Apalagi sekarang ujian nasional ditiadakan. Itu dia. Bagaimana bisa menjaga kualitas dari anak-anak ini bisa bersaing di kancah dunia, coba Pak? Oleh karena itu saya sarankan 2021 ini momen yang tepat ya untuk mengejar itu semua. Ya. Jadi kita dari Maret sampai sekarang itu dengan belajar dari rumah ya, tentu banyak bolong-bolongnya tuh. Pastinya. Banyak kan KIKD atau kompetensi-kompetensi yang kelewat. Sedangkan hampir dari semua pelajaran itu sifatnya itu hierarkikal. Artinya kita tidak bisa melewati kompetensi satu kemudian langsung jumping ke bisa. Ya, seperti kita naik sepeda. Masa anak baru bisa ngebosnya kemudian taruh di jalan raya dan kita mengharapkan dia selamat? Nggak bisa, keserempet Pak yang ada ya. Kan harus bisa belok dulu. Betul. Kalaupun belok tuh keseimbangannya di mana, ya kan? Iya. Dan dia harus bisa tuh menyeimbangkan diri. Kemudian dia harus tahu rambu-rambu. Jadi ada step-step yang tidak boleh dilewatkan. Oke. Dan itulah sebagian besar ya, tidak semua. Sebagian kompetensi yang ada di pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA yang malah tidak boleh ada yang bolong. Iya. Jadi 2021 ini saya anjurkan agar ngecek tuh semua para guru-guru. Oke. Mana nih yang kelewat? Ya. Karena pasti ada yang kelewat. Kejar sekarang. Kalau dulu namanya program remedial ya. Oke. Boleh lah apa namanya terserah. Tapi ini remedial ini harus diberikan 2021-2022 karena apa? Anak-anak tuh nanti itu bergaul dan bersaing itu dengan global. Kompetisinya sama seluruh dunia Pak ya. Kompetisinya itu real. Sekarang aja sudah real. Dengan datangnya investasi asing, dengan tenaga kerja asing di sektor konstruksi, media, hospitality, dunia digital, start apa? Hospitality industry. Coba anak-anak SMK pariwisata itu bersaingnya dengan bule-bule dari luar negeri. Dari Filipina ya? Oh iya, Asia ya, Filipina ya. Mereka mau dengan kualifikasi yang jauh lebih bagus, bahasa Inggris juga, dan mau dibayar lebih murah. Kan dahsyat itu. Saya itu yang tersiksa. Saya sebagai pendidiknya waduh, kok bisa begitu ya Pak ya? Ini menyelamatkan generasi kita nanti gimana ya? Satu-satunya cara ya sekarang kita harus kejar nih. Dengan mengkompensasi mana kompetensi-kompetensi yang esensial yang ada. Harus diberikan sekarang. Nah kebetulan kan Kemdikbud juga sudah mempunyai tuh rumah belajar. Rumah belajar itu platform digital yang berisi bahan belajar, sumber belajar sampai kepada video-videonya juga ada. Semua orang bisa akses? Semua orang bisa. Siapapun. Bahan-bahan ujian juga ada. Pak. Jadi sebenarnya kalau semua bisa akses ke situ ya. Itu harusnya bisa mempermudah ya Pak ya. Akan mempermudah anak untuk mengejar ya.
Iya. Itu harapannya ya di kesana itu ya, nanti 2021 ya, kita harus bersemangat lah. Tapi memang nanti ujung-ujungnya tuh di guru ya. Iya, betul. Para pendidik harus bekerja 2-3 kali lipat, harus ekstra. Ya, apa boleh buat ya? Kalau kita mau menyelamatkan bangsa, saya kira saatnya sekarang. Jadi Juli harus siap kerja keras nih. Karena kan guru memang pahlawan tanpa tanda jasa. Lagunya sudah kita dendangkan sejak dahulu kala. Jadi sobat belajar jangan lupa untuk bisa mengakses ruang belajar. Ini juga tidak hanya untuk rumah guru. Rumah belajar. Ruang belajar. Rumah belajar, mohon maaf. Di rumah belajar. Jadi di situ bisa mendapatkan banyak informasi, dan juga buat tenaga pendidik juga bisa ya Pak ya. Karena kadang harus dimulai dulu dari gurunya, ya kan, baru ditularkan ke murid-muridnya. Kembali lagi ke masalah tadi sekolah tatap muka Pak. Kalau semisalnya nih sudah berjalan ya, lalu tiba-tiba ada orang tua yang tidak begitu setuju atau mungkin melarang anaknya untuk tidak boleh bersekolah, seperti apa Pak tanggapan dari Kemdikbud? Dalam SKB 4 Menteri itu dari awal kan memberikan menghormati pendapat orang tua itu. Jadi kita harus memberikan pelayanan pendidikan jarak jauh kepada anaknya. Oke. Jadi mau tidak mau sekolah itu harus siap dengan dual moda. Oh, oke. Luring dan daring. Oke. Karena siapa tahu dari sekian banyak orang tua itu ada yang tidak setuju untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Berarti itu boleh ya Pak? Oh, boleh banget, itu dilindungi oleh SKB ini, oleh peraturan. Oke. Artinya apa? Sekolah harus melayani mereka secara online secara daring. Ya. Jadi harus siap dengan dual moda ini. Oke. Apalagi seperti yang sekarang tadi disampaikan, kasusnya tiba-tiba ada lonjakan. Ada satu kasus saja. Oh, ada kasus di dalam sekolah. Iya, betul. Maka menurut protapnya besoknya itu harus lockdown kan, itu harus lockdown. Kemudian seluruh aktivitas akademika peserta didikan harus belajar dari rumah. Oke. Sama dengan kita sekarang, work from home sama work from office. Work from home. Ketika work from office ya, kita lagi asik-asiknya di kantor, tiba-tiba ada kolega kita yang terkena positif kemarin ya. Hari ini, kemudian besoknya kita work from home secara betul. Itu protapnya. 3 hari kita work from home. Setelah disinfektan, nanti sekolahnya didisinfektan, masuk lagi. Oke, sudah ada protapnya juga ya Pak ya, ternyata ya. Seperti itu ya, yang secara umum yang dalam surat Menpan itu seperti itu ya, yang kemudian dalam surat Sekjen. Jadi yang kita lakukan selama 1 tahun begitu. Di kantor pemerintah ya, di kantor-kantor ya. Jadi ketika ada yang aktif ya, kemudian kita langsung otomatis saja dibersihkan dulu, disterilisasi dulu ya Pak. Ya. Kemudian baru kita sekolah juga seperti itu nanti. Oke. Jadi harus tetap dual moda ini, dual moda delivery harus siap siaga. Kalau semisalnya nih sewaktu-waktu di sekolah ditemukan ada temuan nih bahwa ada yang positif dan lain sebagainya, memang pihak Kemdikbud kita harapannya enggak ya Pak, tapi kan kita berbicara worst case-nya gitu. Berarti memang sudah dari pihak Kemdikbud sudah punya SOP-nya lah ya untuk bisa harus tutup, harus disterilisasi, dan mungkin nanti kembali ke sekolah dibuka selama berapa hari. Oke, wah sangat menarik sekali ya Pak. Udah nggak kerasa nih waktunya sudah habis saja nih. Kalau lagi ngobrol sama Pak Haris ini luar biasa. Pak, ada pesan-pesan terakhir mungkin, karena saya kurang tahu nih bisa mengundang Pak Haris lagi nggak nih di episode selanjutnya? Bisa nih. Dong. Bisa ya. Anytime. Gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke sobat belajar untuk penutupan kita mengenai proses transisi sekolah tatap muka ini, selain kalau kemarin kan Bapak berbicara tentang 3M, 3T dan vaksinasi. Silakan Pak. Jadi barangkali kami menitipkan semua kekhawatiran negara ini kepada guru ya, kepada tenaga pendidik, dari mulai tenaga pendidik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, untuk terus memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik ya, dengan berbagai cara. Dan Juli ini insya Allah kalau seluruhnya sudah vaksinasi, maka kita akan lebih percaya diri untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana dan anak didik kita bisa selamat ya dari dampak jelek ya pandemi
tetapi kita juga mendapatkan hikmah ya dari pandemi ini dengan adaptasi kebiasaan baru dalam perilaku hidup biasa, bersih dan sehat, dalam bekerja dan belajar dalam lingkungan digital ya. Dan jangan lupa kejarlah dengan ketertinggalan kita dengan program-program remedial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Sekar pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast Ditjen PAUD Dikdasmen selanjutnya. Sampai jumpa.